Cibiru, dan yang ketiga, Bapak dan Ibu Guru serta rekan-rekan peserta webinar kali ini yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kegiatan webinar kali ini dengan tema pemanfaatan LMS dalam pembelajaran daring dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa webinar kali ini merupakan salah satu program kegiatan dari KKN Tematik UPI 2021 dari kami kelompok 10. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas apresiasi dan terima kasih juga untuk meluangkan waktu gitu pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan webinar kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang kelima dokumentasi, yang keenam doa, dan yang ketujuh adalah penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhrad dan Dilalin. Padanya disilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu yati bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, lantunan ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Mudah-mudahan terdapat keberkahan bagi kita yang mendengarkan umumnya, khususnya bagi mereka yang membacakan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana sekaligus membuka acara webinar kali ini. Untuk itu, kepada Kang Muhammad Hilmi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah acara webinar kali ini dapat terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry Firmansyah Hidayatullah, SPDM MT, selaku dosen pembina lapangan dan pemateri pada hari ini.
Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan yang telah hadir pada webinar kali ini. Webinar kali ini merupakan program KKN kolaborasi di kelompok 10, di mana masing-masing mahasiswa mengundang setiap gurunya dari setiap sekolahnya. Harapannya adalah untuk penguatan pembelajaran daring pada masa pandemi ini. Webinar yang akan dibahas yaitu Learning Management System atau LMS, salah satunya yaitu Google Classroom. Mulai dari istilah-istilah yang belum diketahui, serta fitur dan benefit yang dapat diambil ketika kita menggunakan Google Classroom. Saya berharap dengan mengikuti webinar kali ini secara sungguh-sungguh, Bapak atau Ibu Guru mendapatkan materi yang inspiratif dan kreatif. Untuk itu, acara webinar pemanfaatan LMS bagi guru dalam pembelajaran daring resmi saya buka. Tok, tok, tok. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang ada di webinar kali ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari saya, semoga Bapak dan Ibu Guru tetap bersemangat dan siap untuk menerapkan ilmunya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Muhammad Hilmi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang kita nantikan, yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Bapak Ferry Hidayatullah, SPD MMT, yang akan dipandu oleh moderator kita. Nah, untuk itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV moderator. Tempat tanggal lahir, Cirebon, 28 November 1999. Riwayat pendidikan, SD Negeri 2 Gombang pada tahun 2006 sampai 2012. SMP Negeri 2 Plumbon pada tahun 2012 sampai 2015. SMK Negeri 1 Kedaung jurusan Usaha Perjalanan Wisata pada tahun 2015 sampai 2018. Dan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi, Wakil Ketua English Club SMK Negeri 1 Kedaung pada tahun 2016 sampai 2017, Staf Departemen Pendidikan Pengurus Lingkar Bidik Misi UPI Kampus Cibiru pada tahun 2019 sampai 2020, Staf Badan Legislatif Dewan Pengawas Lingkar Bidik Misi UPI Kampus Cibiru pada tahun 2020 sampai 2021, Staf Pengembang Organisasi UKM Limbawana UPI Kampus Cibiru pada tahun 2019 sampai tahun 2020, Ketua Dewan Pengurus UKM Limbawana UPI Kampus Cibiru pada tahun 2021 sampai sekarang, Staf Komisi 2 Dewan Pengawas Lingkar Indonesia Pintar UPI Kampus Cibiru pada tahun 2021 sampai sekarang. Untuk aktivitas organisasinya, volunteer pengabdian kepada masyarakat bersama BEM UPI Cibiru di Legok Pego, Kabupaten Bandung pada tahun 2018, pengabdian kepada masyarakat anggota Muda Rimbawana UPI Cibiru di Taman Baca Kemban Buruan, Kampung Cibunar, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Agustus sampai Oktober 2019. Kemudian inisiator Gerakan Zero Waste bersama Rimbawana UPI Kampus Cibiru pada tahun 2019, berbagai kegiatan edukasi lingkungan bersama Rimbawana UPI Cibiru, kemudian kegiatan konservasi bersama Rimbawana UPI Cibiru, dan yang terakhir, relawan kebencanaan tanah longsor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Cirebon bersama tim gabungan PRK Unpad tahun 2021. Wah, sangat banyak sekali ya. Untuk itu, mari kita sambut moderator yang luar biasa kita pada webinar kali ini, yaitu Kang Muhammad Novan. Mangga Kang Muhammad Novan, waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih Saudara Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pemanfaatan LMS pada pembelajaran daring kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Novan, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini yang nantinya akan memandu jalannya webinar bersama dengan pembicara kita kali ini, Bapak Ferry
Hidayatullah Firmansyah SPD MMT yang merupakan dosen dari Prodi Pendidikan Multimedia di Universitas Pendidikan Indonesia kampus di Cibiru. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicaranya, yaitu Bapak Ferry Hidayatullah Firmansyah. Berikut CV dari pembicara kita pada kesempatan kali ini. Nama Ferry Hidayatullah Firmansyah, SPD MMT, dengan NIP 92019919910706101. Pangkat beliau merupakan penata muda tingkat 1, jabatannya asisten ahli dengan golongan 3B. Instansinya Universitas Pendidikan Indonesia, tempat tanggal lahir Bojonegoro 6 Juli 1991, alamat Pesona Hijau Residen, Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung, dan nomor telepon 081 2349 0400 dengan alamat email ferry.firmansyah@upi.edu. Riwayat pendidikannya S1 Universitas Malang pada tahun 2014, Departemen Pendidikan Informatika, kemudian S2 di ITS Surabaya, tahun lulus 2018, Manajemen Sistem Informasi. Riwayat pekerjaan, yang pertama dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2016. Yang kedua, konsultan pelaksana proyek pengembangan jaringan Kecamatan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, proyek tahun 2016 sampai dengan 2017. Kemudian yang ketiga, dosen pendidikan multimedia di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Cibiru, mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Pengalaman penelitiannya sangat banyak. Yang pertama, tesis dengan judul penelitian Lesson Learned penjadwalan multiproyek pembangunan jaringan kantor kecamatan menggunakan metode critical chain di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018. Kemudian ada hibah institusi dengan judul penelitian implementasi SMS Gateway sebagai media penyebar informasi akademik di kampus UPI Cibiru pada tahun 2018. Kemudian yang ketiga ada hibah institusi juga, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android untuk pembelajaran terbuka dan jarak jauh di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Yang keempat ada hibah institusi juga dengan judul penelitian diseminasi model inovasi pembelajaran literasi budaya kewarganegaraan berbasis tradisi lokal Sunda di Sekolah Dasar Jawa Barat pada tahun 2019. Kemudian yang selanjutnya ada hibah institusi juga dengan judul penelitian Design Learning Management System LMS berbasis Augmented Reality Project untuk pembelajaran dalam jaringan kampus UPI di Cibiru tahun 2020. Kemudian ada publikasi ilmiahnya juga sangat banyak, Lesson Learned, the multi-project scheduling of network development for local district using critical chain method in Bojonegoro. Kemudian ada rancangan bangun aplikasi berbasis SMS Gateway sebagai media penyebar informasi akademik di kampus UPI Cibiru. Kemudian ada implementasi SMS Gateway sebagai media penyebar informasi akademik di kampus UPI Cibiru. Kemudian ada development of interactive learning media based on Google application for distance learning in University Pendidikan Indonesia. Kemudian ada developing tracer study information system based on SMS Gateway to support career development program in UPI Cibiru Campus. Kemudian yang selanjutnya ada design of digital interactive encyclopedia Palembang Songket Decoration
LMS Media Education Indonesia, Wasra Indonesia. Ya, kemudian yang terakhir ada analisis perhitungan gaya berat pada tongkat gayung lipat untuk mengetahui efektivitas pengungkit jenis 3. Oke, itulah CV dari pembicara kita pada kesempatan kali ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita pada webinar kali ini, Bapak Peri Hidayatullah Firmansyah. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih Saudara Novan untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pada pagi hari ini telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh anak-anak yang saya dampingi Bapak Ibu ya dalam kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh UPI selama bulan Juli ini ya kurang lebih 1 bulan. Dan insya Allah nanti masih ada waktu sekitar setengah bulan lagi di mana mahasiswa ini mungkin sedikit membantu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu Guru. Nanti saya sangat mempersilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk istilahnya menggunakan jasa-jasa dari anak-anak didik saya gitu ya. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN, baik ini dari Prodi PGSD, PG PAUD, dan juga Prodi dari saya Pendidikan Multimedia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan segala keterbatasan ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misal tidak pandemi gitu ya, nggak mungkin juga anak-anak bakal KKN di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi karena keterbatasan inilah maka kita punya kesempatan secara bersama untuk kumpul pada pagi hari ini gitu. Dan oleh karena itu sebelum menginjak ke dalam materi ini maka seyogyanya kita juga berdoa supaya pandemi ini segera usai ya Bapak Ibu Guru. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang isoman, yang terdampak, mudah-mudahan segera sehat kembali, mudah-mudahan segera bisa beraktivitas dan PPKM ini segera berakhir gitu ya, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, kita langsung menginjak ke acara utama. Jadi sebelum nanti saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan LMS, sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk tema pada pagi hari ini yakni tentang pemanfaatan LMS atau Learning Management System dalam pembelajaran dalam jaringan atau daring online. Nah, sebelum menginjak ke sana, sebenarnya ini materi lebih kepada workshop ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan mungkin yang sedang menggunakan komputer yang sekarang online webinar secara lewat komputer atau laptop, silakan dibuka ya browsernya, dibuka di alamat Gmail-nya Bapak Ibu ya masing-masing. Atau mungkin yang mahasiswa juga mau mencoba ya alamat Gmail-nya. Kita setting awal di Gmail. Tapi Pak, ini nggak ada komputer. Oke, silakan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kalau nggak ada komputer, silakan download di HP Android-nya ya, yang menggunakan Android misal. Di sini ada namanya Google Classroom ya. Jadi di Classroom itu kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti supaya kita bisa mencoba ya, yang versi desktop atau komputer dengan versi handphone gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bagian ini, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan apa sih LMS itu gitu ya.
Nah, sebelum masuk ke LMS, maka saya akan mengantarkan dulu ya hakikat dari LMS itu yang erat kaitannya dengan proses belajar ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mengambil konsep hakikat belajar itu dari buku pengembangan media pembelajaran dari Bapak Asep Hirnawan selaku Direktur Kampus UPI Cibiru yang sekarang. Jadi menurut Pak Asep dan kawan-kawan hakikat belajar itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama yang pertama itu adalah atributnya ya. Jadi dalam belajar itu ada namanya atribut belajar yang mencakup proses, kemudian ada perubahan tingkah laku dan pengalaman. Mungkin ketika kita ada yang sempat ikut PPG gitu ya, atau dulu yang pernah ikut kegiatan-kegiatan ya terkait workshop pembelajaran dan lain-lain, pasti bahasanya pasti 3 topik utama ini, yang dimana ini adalah bagian penting dari penyusunan indikator pembelajaran ya Bapak Ibu. Proses itu berarti suatu aktivitas yang kita berinteraksi secara langsung dalam sebuah lingkup ruang ya, kalau definisi proses itu. Karena sekarang itu ruangannya kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, maka proses ini digantikan ya dengan namanya daring itu ya, seperti sekarang kita ini. Nah, ini semacam proses ya. Jadi yang dikatakan proses itu harus ada ruangan ya, atau wadahnya gitu ya. Maka atribut belajar yang pertama adalah proses. Kemudian dari proses itu diharapkan adanya perubahan tingkah laku ya. Perubahan tingkah laku ini didapatkan dari capaian pembelajaran yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru dalam mengelola proses belajar ya. Misal anak-anak sekarang belajar tentang matematika ya, bangun ruang gitu misal. Maka proses belajarnya itu pasti mengarahkan siswanya untuk memahami bagaimana konsep bangun ruang gitu ya. Maka diharapkan nanti setelah memahami konsep bangun ruang, ada perubahan tingkah laku. Ketika nanti dia melihat dalam sudut-sudut ruangan, oh itu sudut ya, oh ini bangun lengkung ya, ini seperti ini. Nah, itu ada perubahan tingkah laku. Dan juga diharapkan dari perubahan tingkah laku itu atau proses belajarnya terdapat pengalaman. Nah, maka atribut belajar ini itu adalah bagian penting dalam proses belajar Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya juga memahamkan mahasiswa saya terkait dengan hakikat belajar, bahwasanya belajar itu adalah sebuah proses yang dimana memiliki tujuan untuk merubah tingkah laku dan juga mendapatkan pengalaman dalam proses belajar. Nah, di masa pandemi ini itu sebuah tantangan khusus ya buat kita sebagai pengajar ya Bapak Ibu. Bagaimana sih supaya anak itu bisa belajar ya, kemudian bisa ada wadahnya gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti saya akan menjelaskan sebagian ya wadah itu yang dirangkum dalam sebuah aplikasi namanya LMS atau Learning Management System. Nah, gitu. Kemudian hakikat belajar yang kedua itu terkait dengan teori belajar ya. Kalau bicara tentang teori belajar itu seperti halnya kita akan bagaimana sih mengelola kelasnya itu? Apakah nanti akan kita bikin sebuah proyek ataukah kita secara behavioristik dan lain sebagainya ya. Untuk teori belajar ini sebenarnya banyak Bapak Ibu. Saya ambil cuma 3 aja ya. Ada banyak sekali. Ada fakultas teori, behavioristik, dan kognitif. Ini terkait dengan model atau metode yang akan kita gunakan dalam pendekatan ya, pendekatan dalam proses belajar. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah sebuah pilihan ya untuk membuat sebuah model, maka di dalam model sendiri itu pasti ya, ini udah nggak asing mungkin bagi Bapak Ibu guru, model-model belajar ya, ada yang cooperative learning, quantum learning gitu ya, ada yang e-learning yang sekarang kita gunakan dan lain-lain. Oleh karena itu, terkait dengan hakikat itu, maka perlu didukung dengan komponen-komponen dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu di sini ya, dalam proses belajar pasti kita tidak bisa jauh dari komponen belajar. Apa saja itu? Yang pertama, itu adalah kurikulum ya. Kurikulum jelas. Jadi secara etimologis kurikulum itu berarti tempat berpacu, Bapak Ibu ya. Atau artinya kurir ya. Kurir dari kata kurir ya. Kurir itu berarti tempat
pelari atau yang berarti tempat berpacu, itu dari bahasa Yunani gitu ya. Nah, kemudian kurikulum sendiri itu tujuannya adalah supaya kegiatan belajar ya itu bisa berjalan dengan selaras gitu ya. Meskipun di sini background kita dari SD ini gitu ya, atau TK ini, atau bahkan SMP, SMA ya, berbeda-beda, tetapi nanti tujuannya pasti sama ya. Nanti ujian nasionalnya juga sama, materi yang disampaikan dari sekolah ini pasti sama. Nah, itu terangkum dalam kurikulum. Kemudian komponen yang kedua adalah guru ya, ada guru. Guru pastilah ya. Ini teori dasar ketika kita belajar tentang pedagogik ya, atau proses belajar gitu ya. Ada guru, siswa, ada metode pembelajaran. Kemudian ketika di lapangan itu ada materi dan media ya, dan evaluasi. Maka dalam komponen belajar yang akan saya bahas sekarang itu ada di bagian kurikulum, ada di bagian materi, media, dan evaluasi ya Bapak Ibu. Terkait dengan guru dan siswa itu sudah include dalam sistem. Nah, nanti coba saya contohkan bagaimana Google Classroom itu ya mengelola terkait dengan materi sampai ke evaluasi, bahkan kurikulumnya juga kalau bisa gitu ya. Bagaimana anak-anak bisa mengakses tujuan pembelajarannya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu terkait dengan pembelajaran tadi ya. Nah, hakikat belajar sudah, komponen pembelajaran sudah, sekarang kita masuk ke platform pendukung pembelajaran. Di sini memang banyak sekali Bapak Ibu guru ya. Jadi untuk platform pendukung mungkin ada yang nggak asing dengan Edmodo ya, atau WA Group mungkin ya yang sering dipakai juga ya. Kelas menggunakan WA Group, kemudian dan salah satunya ini kita menggunakan namanya Google ya, aplikasi yang didukung oleh Google gitu. Nah, jadi di sini ada LMS ya. LMS di sini tujuannya adalah student dan instruktur ya, atau guru dan siswanya. Kemudian materi pembelajarannya, penyampaian materinya, kemudian courses collaboration jika Bapak Ibu guru ada bekerja sama ya antar guru. Kalau misal saya gini, nanti sebagai dosen ada dosen 1, dosen 2 ya, bisa berkolaborasi. Kita menggunakan LMS atau Learning Management System. Kemudian progress tracking Bapak Ibu. Jadi enaknya kita menggunakan LMS itu, tugas itu tidak tercecer. Tidak tercecernya gimana? Contohnya, bulan Juli ini ada sekitar 4 minggu. Nah, minggu pertama tugasnya ini. Pertemuannya seperti ini ya. Minggu kedua tugasnya seperti ini, materinya seperti ini. Dan sampai minggu keempat. Jadi ketika kita menggunakan LMS, maka progress trackingnya kelihatan. Jadi terlihat nanti progresnya. Beda dengan kalau kita menggunakan WA Group misal. Atau hanya sekedar berkirim email. Progresnya itu harus kita manual gitu ya. Harus kita lihat kapan ya deadline-nya, di scroll gitu ya. Tapi kalau dengan LMS beda. Ya, jadi progress track-nya kelihatan. Ya. Kemudian ada assignment atau pemberian tugas dan juga practice and exam. Jadi kalau kita belajar langsung ya atau exam, tugas ujian gitu ya, kita juga bisa menggunakan LMS. Nah, selanjutnya fitur pendukung LMS di Google. Ya, ini langsung sajalah ya. Yang pertama ini Google ya. Pasti sekarang itu kalau pembelajaran online silakan cari materinya di Google. Atau cari PDF-nya di sini misal. Pasti lewatnya Google. Nah, di sini ada juga Gmail yang sekarang saya sarankan sekarang mulai dibuka kalau buka komputer gitu ya. Nah, ini Gmail, ini semua fitur Google itu masuk di Gmail ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu guru punya Gmail, nah mulai sekarang kita coba ya mengoptimalkan kalau perlu gitu ya untuk selama pembelajaran online ini. YouTube, nah siapa sih yang nggak kenal YouTube gitu ya? Anak saja yang anak saya 2 tahun itu udah nggak asing dengan YouTube gitu ya. Nah, di YouTube juga ini sebenarnya banyak media-media yang istilahnya harus didampingi oleh guru ya, Bapak Ibu guru gitu. Misal ketika kita mengajar tentang misal
kayak kegiatan olahraga gitu ya. Nah, cari gerakan senam ini misal. Nah, kenapa tidak dengan YouTube gitu ya. Nah, ini ada YouTube juga, termasuk kalau misal Bapak Ibu guru ngasih tugas untuk membuat bernyanyi, atau misal kayak ponakan saya kemarin disuruh berkebun misalnya, menanam tanaman gitu. Nah, nggak masalah ya, tugasnya silakan diupload di YouTube ya, nanti di-share ke saya. Nah, itu juga bisa mengasah anak supaya bisa belajar, baik belajar langsung dengan lingkungan dan juga menggunakan teknologi dengan baik, dengan bijak gitu ya. Nah, di YouTube ini ya, terkait dengan video. Dan saran saya, kalau terkait dengan video Bapak Ibu ya, jangan ke platform yang istilahnya berbasis media sosial ya. Contohnya kayak Instagram, Facebook, apalagi TikTok gitu ya. Nah, itu dampaknya nggak bagus. Kenapa? Karena tujuan dari medsos itu berbeda dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan YouTube gimana Pak? YouTube nggak masalah. Kenapa? Karena satu, YouTube itu dia kayak media streaming dan adminnya tuh sangat filter sekali. Jadi ketika ada konten-konten yang tidak baik, dia otomatis dalam 1x24 jam akan hilang ya. Bahkan konten plagiasi, kalau misal Bapak Ibu bikin video atau nyomot video gitu ya, yang dimana di situ videonya emang udah ada hak ciptanya, otomatis akan hilang. Nah, saran saya untuk tugas-tugas mending ya, opsi pertama kalau berbasis video, upload ke YouTube ya, jangan ke media sosial ya. Nanti satu, media sosial itu ya kalau anaknya kuat gitu ya. Kalau misal anaknya nggak kuat, nanti ada komen-komen nggak baik, nah nanti akan itu ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya, media sosial kayak nggak ada filter sama sekali, nggak ada batasan gitu ya. Jadi saran saya seperti itu. Kemudian yang kedua, selain di YouTube, ada juga Google Drive Bapak Ibu. Kalau berbasis video gitu ya. Jadi Google Drive ini sebagai sarana kayak penyimpanan file di komputer gitu ya, tapi berbasis online Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita suruh ngupload di Google Drive, nah ini lebih aman lagi. Kalau di YouTube mungkin bisa dilihat oleh orang, kalau misal malu-malu gitu ya. Di Google Drive, kita ngupload video, kita share linknya, cukup kita saja yang melihat. Ya, atau guru dan siswanya saja terkait dengan kegiatannya. Ini lebih privat. Ya, lebih privat. Kemudian ada juga di sini ya, 31 ini Google Calendar Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan kemarin teman-teman KKN, Pak, nanti tolong dibantu ya untuk bikin schedule secara online gitu. Nah, nanti coba saya tambahkan materinya terkait dengan Google Calendar Bapak Ibu ya. Supaya ini sebagai reminder ya. Jadi saya sendiri juga sampai sekarang saya gunakan Google Calendar ini untuk remind saya gitu. Apa sih kegiatan saya hari ini? Nah, apa sih kegiatan saya minggu ini? Nah, itu kelihatan semua nanti. Karena sekarang di kampus UPI sedang lockdown ya, sampai tanggal sesuai dengan pemerintah lah. Jadi nggak ada aktivitas di kampus. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya ada juga Google Form, Bapak Ibu. Ini Google Form, jadi Google Form ini dia bisa juga digunakan sebagai sarana media evaluasi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membuat soal gitu ya, kemudian soalnya pilihan ganda, otomatis skornya akan di-create ya, dibuat nanti skornya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngoreksi gitu ya, otomatis jadi nilainya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada Google Meet yang sekarang kita gunakan ya. Nah, Google Meet sama Google Calendar ini kaitannya erat gitu ya. Nanti supaya bikin schedule yang tertata dengan rapi bagaimana, ini akan saya contohkan menggunakan Google Calendar ya. Nah, ini ada juga Google Sheets Bapak Ibu. Google Sheets ini kayak Bapak Ibu bikin blog gitu ya. Tetapi di situ blognya lebih mudah ya, berbasis Google Sheets. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada Google Podcast Bapak Ibu. Nah, ini mungkin fitur baru ya. Fitur baru, jadi masih asing gitu ya, podcast. Nah, ini ada beberapa platform pendukungnya lainnya. Ada di sini OBS ya. OBS ini media untuk streaming Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman kita mahasiswa kemarin yang mengadakan seminar dan lain sebagainya, kemudian di-share di YouTube, itu bisa jadi menggunakan OBS. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut webinar ya, seminar dan lain-lain, kok di Zoom-nya nggak penuh, silakan akses di YouTube. Nah, share YouTube-nya itu menggunakan OBS Bapak Ibu. Ini ya.
Kemudian ada Photoshop untuk editing ya, atau image editor dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada Adobe Illustrator dan lain-lain. Podbean untuk streaming podcast berbasis audio. Kemudian di sini ada AppsGeyser. Ini saya sarankan kalau Bapak Ibu bikin website gitu ya, supaya bisa diakses di mana-mana, bikinlah Android aplikasinya. APK-nya gimana? APK-nya menggunakan AppsGeyser ini ya. Websitenya ya AppsGeyser gitu. Nanti tinggal kita masukin linknya, kemudian nanti di-download APK-nya. Jadilah aplikasi Android berbasis web. Nah, gitu ya. Kemudian ada Office yang sering kita gunakan dan lain-lain. Ya. Nah, itu terkait pengantar LMS ya, sebelum masuk ke materi utama. Nah, nanti mungkin ada yang tanyakan, bisa kita tanya ada sesi tanya jawab sendiri ya di akhir sesi. Kita lanjutkan kalau gitu ke materi LMS-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang udah siap, silakan dibuka Google-nya ya, atau Gmail-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilan Gmail kita, gitu ya. Ada inbox, ada dan lain sebagainya lah ya. Nah, di sini email saya menggunakan domain UPI Edu, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada beberapa fitur yang tidak tercover di Gmail Bapak Ibu gitu ya. Karena mungkin fitur UPI Edu ini istilahnya fitur premiumnya Google yang berbasis edukasi. Jadi perbedaannya nggak banyak sih, cuma nanti ada beberapa saja gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah buka Gmail ya, silakan diklik ya di sininya. Kalau misal kurang besar saya zoom in aja. Sebentar. Nah, ke sini ya. Nah, ini di bagian ininya. Kelihatan nggak? Ini. Nah, ini ya. Diklik aja. Nah, yang fitur saya jelaskan tadi ada semua di sini Bapak Ibu. Di sini. Kalau ada gambar kayak titik-titik jumlahnya 9 itu berarti menu aplikasi ya. Nah, ini ada banyak sekali. Ini fitur-fitur yang istilahnya kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kayak Google Drive tadi ya, terus ada Google Sites, terus ada mungkin Google Form. Nah, ini. Mungkin yang lainnya bisa dieksplor. Nah, ini ada YouTube juga ya. Kemudian kita langsung aja ke Google Classroom Bapak Ibu. Nah, mangga yang ada Classroom-nya, silakan diklik kanan ya, Open New Tab saja. Nah, di sini ya. Oh ya, ini masih. Nah, bentar. Nah, gini ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini saya sengaja ada 2 kelas untuk sampel nanti ketika kita mencoba untuk menggunakan Google Classroom. Ya. Nah, ini Google Classroom-nya Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kayak biasa gitu ya, sederhana gitu ya. Tapi isinya insya Allah sangat membantu kita dalam mengelola kelas online. Ya. Nah, langkah pertama di sini saya akan menjelaskan ya apa saja yang ada di tampilan ini. Yang pertama di atas kayak di email tadi ya, ada akun. Di sini ada fitur-fitur Google-nya. Punten ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bapak Ferry, boleh mungkin untuk sedang membuka laptop ataupun di handphonenya sambil mencoba, sambil mempraktekkan apa yang nanti dijelaskan oleh Bapak Ferry. Kasih Bu, Bapak. Ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini ya, saya kenalkan dulu di atasnya sama ya fiturnya. Kemudian ketika nanti akan membuat atau join misalnya, maka langkah pertamanya ada di tanda plus ini Bapak Ibu. Tanda plus. Kemudian kalau misal ada yang pakai handphone, ya, ini saya coba double platform gitu ya. Nah, kurang lebih nanti tandanya ada di bawah ini ya. Kalau kita klik ini ada create sama join class. Nah, kalau create berarti kita membuat kelas. Jadi kita sebagai guru itu membuat kelasnya. Kalau siswanya nanti join. Ya. Joinnya menggunakan apa? Joinnya nanti ada kode kelasnya Bapak Ibu.
Nah, ketika siswa itu sudah bikin akun Google, Gmail, kemudian dia akan download dulu Classroom-nya, nah nanti akan join menggunakan kode kelasnya. Ya. Kemudian selanjutnya ini sama ya, di sini juga sama. Nah, di sini ada fitur-fitur apa ini? Nah, kelas ya. Jadi di sini untuk melihat kelas kita apa aja sih yang sekarang gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kalender. Kalau kita buka kalender, ini terkait dengan jadwal kita dalam 1 minggu kalau nggak salah. Iya, 1 minggu ya. Di sini settingan Google saya hari pertamanya Minggu ya, Sunday sampai Saturday. Jadi kelihatan semua nanti Bapak Ibu ya. Jadi kalau kelasnya banyak, nah banyak gitu ya, nanti akan kelihatan. Nah, ini jadwalnya sekarang Senin nih, jam berapa saya ada kelas gitu ya. Nah, itu terkait dengan Google Kalendernya. Akan ada semuanya. Nah, kemudian oh ya, satu lagi di kalender ini tidak jadwal mengisi kelas, tapi jadwal kayak tugas-tugasnya. Supaya ada jadwal kelas, nanti kita masuk ke Google Kalendernya Bapak Ibu. Nah, Google Calendar itu ada di sini. Ya. Nanti setelah ini aja saya akan jelaskan ya. Nah, kemudian di sini to review. Nah, to review ini sangat penting bagi kita ya sebagai guru. Kenapa? Karena setiap tugas yang dikumpulkan oleh siswa nanti akan ada semua di to review ini Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai guru itu untuk mengkoreksi ya. Mengkoreksi. Jadi misal di sini saya kemarin ngasih kelas pengembangan aplikasi web. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, contoh kelasnya kelas kuliah gitu ya. Nah, di sini ada to review sama review. Nah, ini. Di sini istilahnya gini, Bapak Ibu kalau misal dulu masih belum pandemi gitu ya, sebelum pandemi, itu kan ngasih lembar siswa atau lembar kerja siswa, ya, atau misal ngasih lembar soal atau jawaban gitu ya. Pasti nanti jawabannya dikumpulkan, nanti Ibu koreksi di mejanya. Nah, sama ya, meja kita itu di sini, itu review-nya ini. Jadi ketika to review itu berarti tugas-tugas baru dikumpulkan, kemudian nanti ada tulisannya di sini tune in sama assign. Saya perbesar dulu. Nah, gini ya. Ini ya. Nah, kalau udah graded seperti ini, Bapak Ibu mesti kalau mengkoreksi itu kan pasti nanti tugasnya dikembalikan gitu ya. Pasti itu. Jadi kalau tugas dikembalikan itu berarti udah graded atau artinya sudah dikasih nilai dan dikembalikan. Kalau hanya sekedar dikasih nilai, nanti di sini belum ada graded-nya Bapak Ibu. Ya, belum ada. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada review. Ya, review itu berarti istilahnya kalau Bapak Ibu udah mengkoreksi gitu ya. Ini karena kebetulan di sini tinggal berita acara. Kalau saya sendiri emang sengaja tidak saya taruh di review. Jadi kalau udah beres misalnya, udah beres Bapak Ibu kasihkan ke siswa, ini bisa diklik di sini ya, mark as review. Nanti yang di review berarti udah selesai dan udah dikoreksi gitu ya. Maka di sini akan review gitu ya. Nah, tugas-tugasnya sudah dikoreksi dan udah dikasihkan. Nah, di sini. Kemudian di sini ada juga kelas-kelasnya Bapak Ibu. Jadi kalau kelasnya misal di sini saya kemarin nyoba-nyoba bikin kelas biologi. Di sini kelas saya. Nah, di sini identitas kelasnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada sebelum ke arsip ya, ada setting. Setting itu terkait ya basic sih ya. Ini profil email kita ya, notification kalau misal classroom kita ada tugas mau dikasih email ya. Kalau enggak ya enggak usah ya, di nonaktifkan. Ada kayak komen ya, misal ada kita ngepost tugas, Assalamualaikum Bapak, punten tugasnya bagaimana gini. Nah, nanti akan masuk email gitu. Kalau dirasa nanti memenuhi email, maka kita matikan notifikasinya gitu ya. Ada banyak sekali ini ya. Nah, ini termasuk notifikasi kelas kalau Bapak Ibu mau ngaktifin salah satu gitu ya. Kalau enggak ya kita matikan aja semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga di sini arsip Bapak Ibu. Arsip. Jadi kalau Bapak Ibu udah selesai seperti saya sekarang gitu ya.
Nah, di sini kelasnya udah selesai nih. Semester kemarin udah selesai, udah saya kasih nilai. IP-nya sudah keluar gitu ya. Maka kelasnya ini saya kosongkan gitu ya. Nah, kosongkan. Caranya gimana? Nanti kelasnya di sini ada tombol ini ya. Nah, di sini ada arsip Bapak Ibu, diarsipkan. Kayak kita misal punya catatan nilai. Nah, nilainya udah beres, kita arsipkan, masuk ke loker kita. Nah, nanti masuknya di kelas arsip ini. Nah, ini. Dan saya alhamdulillah menggunakan Classroom ini dari awal di UPI ya Bapak Ibu. Tadi kalau misal dibaca Kanovan tahun 2018, 2019-an lah, sebelum pandemi lah saya menggunakan ini. Jadi arsipnya banyak ya. Dan satu lagi terkait dengan arsip Bapak Ibu, ini sangat menguntungkan kita sebagai guru. Kenapa? Karena materi yang kita sampaikan di kelas-kelas online kita itu terarsip dengan rapih. Yang tadi ada istilah progress tracking-nya gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Coba Bapak Ibu nanti ya, buka aja di Google Drive-nya gitu ya. Nah, Google Drive-nya, kemudian di Google Drive itu di bagian My Drive atau ini ya. Ini beda lagi ya Bapak Ibu, punten. Ini Google Drive. Jadi di Google Drive itu saya ingin menunjukkan ada folder namanya Classroom Bapak Ibu. Nah, di sini. Di folder Classroom itu semua kelas yang sudah kita isi ya, kita jalankan. Misal semester kemarin itu ada namanya strategi pembelajaran. Nah, di sini saya kasih tulisan 2019. Ini berarti menunjukkan bahwa kelas ini untuk angkatan 2019. Ya, berarti angkatannya ya 2019 ya. KKN ini 2018 kalau nggak salah. Nah, kemudian kita lihat lagi strategi pembelajaran yang 2018. Nah, di sini. Nah, ini ya. Sorry. Punten, ini untuk kelas ini kayaknya di Google yang satunya. Contohnya di sini ya Bapak Ibu, misal di sini ada pengembangan media. Punten. Di sini ada jaringan misal. Nah, jaringan aja. Ini 2018. Berarti angkatannya Hilmi. Ini ya koordinatornya tadi. Nah, 18 itu saya gunakan beberapa materinya di kelas jaringan yang 2019. Nah, mana ya? Nah, ini jaringan komputer 2019. Intinya apa? Intinya ketika kita membuat materi, ya misal seperti ini. Nah, ini ya. Misal ini tugas-tugasnya Bapak Ibu. Tuh ya. Semuanya ada masuk di sini gitu. Semuanya ada di sini. Jadi ya semuanya ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu tahun kemarin ya pernah bikin soal untuk kelas 4 semester ini gitu ya. Coba dibuka arsip yang tahun kemarin. Berarti di sini kurang lebih nanti ada ya. Misal di sini UAS-nya. Nah, nanti soalnya bakal ada semua. Bisa kita edit-edit sedikit lah ya untuk terkait dengan soalnya. Nanti bisa kita gunakan lagi gitu. Nah, semuanya ada semua di Google Classroom itu. Nah, itu. Balik lagi ke Classroom-nya tadi ya. Nah, ini terkait dengan arsipnya Bapak Ibu. Jadi, kalau misal dikiranya ada yang mau diakses lagi, kita cukup di restore saja nanti. Ya, ini di restore, dikembalikan. Misal ini saya restore. Oke. Maka nanti si kelas yang saya kembalikan nanti akan balik ke sini. Nah, ini. Classes. Nah, ini. Di ini ya Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, di yang sini udah semua insya Allah ya. Kemudian kita lanjut ke fitur yang di sini. Ini sama, to review kalender sama ya. Lebih supaya kita ingat gitu ya. Apa aja yang belum kita koreksi atau apa yang akan kita kerjakan di Google Classroom itu. Nah, kemudian kita coba ya bikin kelas baru ya. Di sini kita sebagai guru maka kita buat kelasnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada beberapa ya. Jadi kelas nama. Jadi kalau misal kelasnya di sini saya bikin kelas 3B misalnya. Nah, berarti di sini saya kondisikan saya sebagai guru kelas 3 SD gitu ya. Nah, di sini kelas 3B misalnya section itu oh ya, maaf.
ini kelas 3, section itu kayak kelas 3-nya ada berapa kelas ya? 3A, 3B, 3C misalnya. Di sini 3B. Nah, section B misalnya. Kalau mahasiswa berarti tadi ada angkatan 2018 semester 3 ya, kelas B misalnya. Nah, sama ya di sini. Kelas B. Subjeknya apa? Misal kalau di sini terkait dengan mata pelajaran gitu ya, maka di sini saya tuliskan matematika. Tapi saya tematik atau guru kelas misalnya, oh nggak masalah ya, berarti di sini kelas gitu. Atau sebagai guru kelas misalnya. Nah, ini matematika misalnya. Roomnya ya, room itu ya kalau misal nggak pandemi gitu ya, kita ada di kelas room berapa gitu ya. Misal ini ruang kelas 3. Atau misal ruangannya ada kodenya, misal kodenya adalah A6 misalnya, atau kelasnya A5 misalnya. Atau kalau di kampus biru suka ada C3. Ya, berarti C3 itu kelas yang dekat kantin lama misalnya. Nah, itu. Misal itu sudah ya, ini identitas awal dari kelasnya. Kita coba bikin dulu ya. Kita coba buat dulu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang membuat dari handphone atau dari komputer, nggak usah khawatir ya. Kalau pakai handphone nanti komputer ada nggak Pak? Ada, gitu ya. Coba di sini ya. Tadi saya bikin kelas ya, kelas 3B. Harusnya di sini ada ya. Nah, di handphonenya. Coba saya refresh dulu. Nah, itu ya. Kelas 3B-nya udah keluar di handphone saya, gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya apa aja sih yang ada di sini ya? Kita cek mulai dari ini ya bagiannya, ada stream. Kalau Bapak Ibu punya akun media sosial gitu ya, itu kayak di timeline kita ya, entah itu Twitter atau Facebook, stream itu kayak timeline tapi di kelas kita. Jadi setiap aktivitas Bapak Ibu guru ngupload soal, ngupload materi ya, kemudian nanti soalnya itu mulai diujikan ya, itu semuanya akan keluar di sini. Nah, kemudian di sini ada kayak apa ya, di profil Facebook kita gitu ya. Nah, ada kayak tampilan awal. Nah, di sini ada identitasnya. Nah, di sini ada kelas kode ya, Bapak Ibu. Kelas kode di sini fungsinya apa? Fungsinya tadi ya, kalau misal siswa itu udah mulai harus join kelas, maka nanti siswa harus joinnya di sini. Nah, kodenya mana? Kodenya yang ini tadi. Nah, ini ya. Atau Bapak Ibu opsi lainnya kalau misal ini harus ngetik gitu ya, copy invite link misalnya, kemudian kita share, misal ada grup WA atau grup apa, nah ada bentuk linknya di kolom komentar Google Meet kita gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa join kelas itu, kemudian bisa ya digunakan fitur-fitur Google Classroom-nya. Nah, itu ya, di sini kode kelasnya ya. Jadi kalau kurang gede, biasanya kan ada yang kalau di kelas ya, presenting gitu ya. Nah, kita berbesar. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada juga ya, ini fitur baru tahun ini ya, generate meet link gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ingin menggunakan Classroom, kemudian saya ingin kelas apa meetingnya tuh itu aja gitu, nggak usah ganti-ganti Google Meet, tiap pertemuan harus ngupload linknya ini ya, nanti ke sini gitu. Nah, cukup di sini Bapak Ibu. Ini opsi pertama ya, ketika kita mengenerate link. Nah, bisa lewat Google Classroom-nya. Kalau saya sendiri nggak lewat sini ya, tapi lewat Google Calendar. Kenapa? Nanti ya, saya jelaskan. Nah, di sini bisa opsi pertamanya menggunakan link. Nah, di sini. Generate meet link. Kemudian kalau siswanya bisa melihat, misalnya. Nah, apakah siswanya bisa melihat atau enggak? Nah, kita centang gitu ya. Berarti ini oke, save gitu. Nah, berarti ketika nanti kita akan mengajar, tinggal kita ingatkan anak-anak, ayo kelasnya udah mulai ya. Kelasnya untuk kode linknya ada di Classroom misal. Nanti Bapak Ibu tinggal menginstruksikan anak-anak untuk mengklik ini gitu. Ketika kita klik,
nanti anak-anak join di kelas online kita. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi join. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Tinggal join. Kemudian di sini juga ada, nah ini ya, tadi subjeknya matematika, ruangnya C3 gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan juga Bapak Ibu. Misalkan ini ya, di atas ini ada gambar kayak gerigi gitu ya, settingnya, pengaturannya. Kita bisa perdetail. Misal kelas deskripsinya ya. Di sini adalah kelas ya, misal kelas deskripsinya adalah kelas ini membahas ya mata pelajaran matematika kelas 3 ya. Semua tugas dan materi akan diunggah di kelas ini gitu ya. Seperti itu misal. Kemudian di sini ada juga general atau setting umumnya gitu ya. Jadi di sini kayak invite codes-nya atau kodenya tadi. Kemudian ada stream-nya ya. Stream itu berarti yang di halaman tadi ya Bapak Ibu, timeline kita itu student can post and comment, atau mau di log aja cuman only teacher yang bisa komen. Ya. Nah, kita balikan ke awal ya. Jadi ketika nanti ada soal yang dikerjakan atau Bapak Ibu umumkan di situ, siswa bisa membalas ya kayak media sosial aja gitu. Classwork on the stream ya. Nah, di sini jadi classwork on the stream itu kayak misal Bapak Ibu bikin tugas, di-submit gitu ya. Di stream yang tadi timeline-nya keluar enggak gitu. Kalau enggak, hide notification. Jadi nggak ada tugas keluar. Nanti saya contohkan bagaimana streaming kalau ada tugas-tugas. Bakal rame nanti karena tugasnya banyak. Nah, di sini ya. Kemudian show deleted item. Ini ya, kalau misalnya ada yang dihapus, mau ditampilkan, maksudnya ini buat Bapak Ibu guru sendiri ya. Kalau enggak, ya nggak usah. Nah, ini Google Meet-nya tadi. Nah, untuk fitur grading, ini nanti ya saya jelaskan sendiri, grading. Jadi di sini Bapak Ibu bisa meranking siswa gitu. Tetapi rankingnya ya ranking berdasarkan angka ya. Jadi semua nilai yang udah masuk di classroom ini nanti akan keluar semua. Cuman kalau ingin membuat ranking 1, 2, 3 ya harus manual teman ya. Tetapi paling enggak nilainya udah keluar semua di Google Classroom ini. Nah, ini grading. Ya. Saya save dulu ya. Saya save dulu. Nah, tadi ada kayak kelas deskripsinya di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kelas ini membahas mata pelajaran matematika kelas 3. Semua tugas dan materi akan diunggah di kelas ini. Ya, di sini. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ininya kok kurang pas ya, kok gambarnya wisuda gitu ya. Di sini kita bisa milih gambarnya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, tergantung ya, temanya apa. Nah, misal seperti ini. Atau mau kita upload sendiri, boleh ya. Kalau nggak salah ada tuh ya fiturnya. Oh, sekarang udah nggak ada ya. Dulu itu ada kalau nggak salah ngupload gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Nah, berarti pilihannya cuma yang di sini ya. Matematik berarti ini ya. Nah, ini. Sesuai dengan tema matematika. Nah. Oke ya. Di sini. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin gitu ya. Bismillah. Ini kelas kita 1 semester ini. Mudah-mudahan semuanya bisa belajar dengan baik dan tertib ya. Misal ini ya. Nah, misal di sini mau kita bold gitu ya, bisa. Nah, mau dikasih attachment atau file dari kita, misal kayak kalau lebaran gitu ya, kasih foto kita mengucapkan lebaran di sini bisa. Nah, di sini ada all student juga. Mau dikirimkan ke semuanya atau ke beberapa mahasiswa gitu. Nah, di sini ya. Kemudian di sini ada juga postnya, mau di-post sekarang atau nanti aja ya. Sekarang tanggal 15. Jadi, misal
ini saya post nanti aja lah ya. Nanti waktu udah kelasnya jam 1 siang. Nah, jam 1.00 PM. Nah, berarti ini nanti ya. Nah, ini nanti akan dipost jam 1 siang. Nah, ini ya. Kalau pingin langsung ya berarti langsung aja dipost ya. Nah, gitu ya. Di sini. Kemudian ada juga streamnya sudah ya. Kemudian kita masuk ke classwork. Nah, ini bagian utama dalam LMS ini ya Bapak Ibu. Bagian utamanya. Jadi istilahnya kalau kita bicara tentang wadah dalam proses belajar, di situ pasti ada namanya penyampaian materi. Materinya itu ada beberapa, ada terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian materinya itu sendiri, sampai nanti ke tahap evaluasi, gitu kan? Nah, kemudian ada juga di sini create assignment-nya atau evaluasinya itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Ada create, di sini ada penjelasan create assignment and question. Artinya apa? Artinya membuat tugas dan kuis. Jadi ada beberapa kriteria dari Google itu, tugas itu seperti apa, kuis itu seperti apa. Nah, nanti ada kriteria sendiri. Kemudian use topics to organize classwork into modules or units. Jadi contohnya gini, kalau kita bicara tentang matematika, pasti nanti ada kaitannya materinya tentang penjumlahan pengurangan, misalnya, atau misal ada perkalian pembagian. Nah, itu kita bisa mengklasifikasikan materi-materi tadi menjadi sebuah topik. Ya. Atau kalau di buku itu ada bab-babnya. Nah, gitu ya. Kemudian order work the way you want student to see. Ya, jadi kayak misal harusnya sebelum perkalian itu ada penjumlahan pengurangan gitu. Tapi topiknya kayak agak ada tumpang tindih. Nah, kita bisa atur-atur lagi nanti. Nah, contohnya di sini ada create ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada assignment, ada quiz ya. Quiz assignment, ada question, ada yang pertanyaan singkat gitu ya, ada material. Nah, materi-materi kita nanti bisa kita upload di material ini Bapak Ibu. Atau bahkan yang saya bilang tadi, kalau misal saya pernah ngajar ini di tahun kemarin atau semester kemarin, kita bisa reuse post. Gitu. Jadi nggak usah materinya ngupload ulang, cukup menggunakan yang lainnya. Atau misal saya mengajar satu angkatan ada 3 kelas. Nah, 3 kelas ini karena minggu ini materinya sama, cukup saya upload di satu kelas, kemudian saya reuse dari kelas-kelas yang lainnya. Jadi materinya ini ya, nah saya bagikan. Gitu. Kemudian di sini ada topik ya terkait dengan topiknya, misal di sini adalah pengenalan, penjumlahan, atau penjumlahan pengurangan misalnya. Maka nanti topiknya keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Masih topiknya aja ya. Belum materi, belum evaluasinya misal. Nah, sebelum kita lanjutkan create-nya, kita sini ya ada Meet. Kalau Meet kita klik berarti masuk ke Google Meet yang sudah dibuat tadi. Nah, situ ya. Udah dibikin tadi. Kemudian ada Google Calendar. Ini untuk reminder kita gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini Google Calendar-nya. Kemudian ada class drive folder. Jadi kalau ingin melihat folder kelas ini, bisa langsung di Google Classroom-nya. Nah, ini 3B tadi ya. Nah, ini. Kelas 3B. Oke. Jadi, di sini ada all topic juga, Bapak Ibu. Kalau materinya udah banyak, itu nanti pasti banyak ke bawahnya. Ya. Nah, misal kita bikin ya di sininya. Sebelum ke assignment biasanya Bapak Ibu kan pasti menguraikan materi gitu ya. Coba di sini kita gunakan material dulu. Nah, material ya. Jadi di sini kalau misal pengenalan atau pengantar gitu ya. Pengantar, penjumlahan dan pengurangan. Ya. Silakan anak-anak untuk menyimak video pembelajaran berikut ini misalnya. Nah, ini instruksinya Bapak Ibu ya. Instruksinya. Kemudian di sini ada
tadi ya kayak ini mau dikasih poin-poinnya gitu ya. Nah, format-format teksnya, kemudian di sini ada add ya. Ada Google Drive, link ya. Kalau Bapak Ibu punya link misalnya, link video misalnya, bisa ditempel linknya di sini. Atau link website atau file. Kalau file berarti Bapak Ibu ngupload materinya langsung ya, pakai drag and drop aja. Misalkan saya di sini ya. Nah, ini sampel aja ya. Nah, misalkan di sini ada, ini anggaplah materi ya, materi matematikanya gitu. Di sini tinggal drag and drop aja Bapak Ibu ya. Nah, ini. Sangat mudah sekali menggunakan ini. Atau misal filenya mau dibikin, saya nggak bisa Pak drag and drop, ya udah di browse aja gitu ya. Tinggal kita nyari, nah ini ya, misalkan ini lembar adjustment. Ini contoh ya, contoh aja ya, ini ngasal milih. Nah, misalkan ini materinya di sini. Atau misal Bapak Ibu ada yang bikin video pembelajaran, sudah bikin misalnya, atau ngambil dari video pembelajaran lain, langsung buka YouTube ini. Nah, ini langsung terkoneksi dengan YouTube. Misal penjumlahan, pengurangan. Nah, ada banyak sekali. Atau misal Bapak Ibu udah punya yang spesifik gitu ya, kita masukkan URL-nya saja. Ya. Jadi kalau misal ini saya buka YouTube, nah ini jumlahan, pecahan, atau pengurangan gitu ya. Nah gitu ya. Misalkan ini, nah ini mau punya linknya sendiri, kok saya tadi nyari nggak ada yang ini ya gitu ya. Langsung aja di linknya sini URL-nya. Nah ini add gitu ya. Nah gitu. Jadi nanti materinya udah ada semua di sini ya. Kemudian ada lagi di sini, jangan lupa Bapak Ibu, topiknya tadi apa. Kalau ini terkait dengan penjumlahan pengurangan, maka kita pilih yang ini. Karena udah dibikin kan. Tapi kalau ini masih baru Pak, ya sudah kita bikin lagi aja ya. Misal perkalian dan pembagian. Ini, nah, tinggal kita post nanti. Ya. Tapi kalau misal tadi pakai ini, kita pakai ini dulu. Nah, kemudian untuk kelasnya sendiri Bapak Ibu, kalau misal kebetulan sekolahnya kelasnya ada banyak gitu ya, maka di sini kita bisa mengirimkan materi ini di kelas yang lain. Misal ini 3A, ini 3B gitu ya. Nah, saya klik 2 kelas. Ya, kemudian kita post. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk materinya. Ya, ini untuk materinya. Jadi materinya sudah terunggah. Ya. Kemudian kalau misal dari materinya sudah, saya ingin bikin tugas Pak. Nah, berarti assignment di sini ya. Assignment-nya. Nah, di sini misal tugas ya, atau tugas individu, atau soal ya, soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, misalkan di sini mau pakai 1 ya, 2, 3 nomor-nomor gitu ya, silakan. Atau langsung pakai ini ya, 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu ya. Atau dan lain sebagainya misal. Nah, misal di sini 99 ditambah 17 sama dengan titik-titik gitu. Atau Bapak Ibu udah punya soal sama ya tadi, tinggal di-upload aja filenya ke sini. Ya. Nanti akan keluar kayak tadi misalnya. Atau di sini bisa Bapak Ibu menggunakan create ini ya, Google Docs site platform dari Google. Ya. Di sini ada yang baru, ini drawing, saya baru tahu ya. Nah, misal ada Google Docs misalnya, maka di sini Bapak Ibu nggak usah ngupload dari Word-nya Bapak Ibu, cukup bikin di sini ya. Di sini misal soal evaluasi penjumlahan, nah, gitu ya. Di sini misal kerjakan soal berikut dengan isian yang tepat. Misal
Di sini 8 ditambah 5 sama dengan ya. Nah, misal 25 ditambah 3 sama dengan dan seterusnya. Ya. Nah, di sini. Ini udah selesai ya, Bapak Ibu. Nggak usah di-save, nggak usah ada Ctrl S, nggak usah di-share, langsung di-close aja. Nanti oleh anak-anak ketika ini dibuka gitu ya. Ketika dibuka nanti ada soalnya langsung ya. Oke, misal saya kondisikan gitu ya. Saya ada beberapa email, saya gunakan email yang kedua sebagai siswa gitu ya. Nah, ini siswa. Sebentar ya Bapak Ibu. Sekarang ini saya close. Nah, nanti kalau misal Ibu Bapak lagi ngerjain ini ya, kemudian tiba-tiba internet mati atau komputernya mati, nggak usah khawatir. Ini nanti akan jadi draft ya, jadi draft. Misalkan ini tadi saya copy dulu. Nah, yang ini saya gunakan sebagai siswa gitu ya. Moderator sampai jam berapa nanti? Novan? Ya Pak, untuk pemateriannya Takut nanti overtime. jam. Oh iya Pak, nanti pemateriannya sampai jam 11.45 Pak. Oh ya, maksudnya itu sama tanya jawabnya kan ya? Iya, sama tanya jawab. Iya, iya. Sebentar lagi kok ya, ini jam 11.18. Wah, kebetulan ini sulit ya. Saya mau nunjukin tampilan siswanya gitu ya. Oke. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi nanti aja. Jadi intinya siswa nanti, nah ini ya, kalau misal siswa itu tahu, nanti tinggal diklik. Jadinya akan keluar soalnya gitu. Nah, kita balik lagi di sini ya, diedit lagi. Nah, kemudian di sini sama ya. Misal ini ingin saya share di 2 kelas. Nah, atau 1 kelas dulu aja. Nah, kemudian di sini ada poinnya Bapak Ibu ya. Poinnya. Maksudnya poin itu apa? Nilai dalam soal itu. Mungkin Bapak Ibu yang sering ya sama kayak saya, skalanya 0 sampai 100, maka poinnya bikin 100. Mungkin ada skalanya 10, boleh silakan. Atau mungkin skalanya ada yang lainnya, ya silakan. Bisa kita tentukan di sini. Ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang suka ngasih apa ya, deadline. Deadline itu berarti dikerjakannya besok terakhir ya, atau nanti sore lah terakhir gitu ya. Nanti sore terakhir. Nah, berarti Bapak Ibu ngasih deadline ke mereka. Ya, ini sering saya kasih ke mahasiswa saya gitu ya. Nah, di sini. Jadi kalau posisinya sekarang tanggal 15 hari Kamis gitu ya. Jam 11 gitu ya. Anak-anak tolong dikerjakan, nanti terakhir dikumpulkannya jam 3 sore ya. Berarti jam 3 sore itu di sini ada AMPM Bapak Ibu ya. Mungkin yang tidak biasa dengan AMPM bisa dirubah sih. Cuman rubahnya itu di akun Google-nya. Agak ribet nanti. Jadi contohnya di sini 3 sore. 3 sore itu kurang lebih jam 3.00 PM. Nah, gitu ya. Maka nanti soal itu terakhir dijawabnya jam 3 sore. Kalau lewat nanti ada keterangan mengumpulkan tugasnya telat atau turn in late ya. Turn in late itu seperti ini ya. Turn in late gitu ya. Nah, tulisannya seperti ini nanti. Kalau telat. Nah, topiknya jangan lupa kita tentukan topiknya ya. Kemudian di sini mungkin Bapak Ibu punya kriteria khusus ya. Ini kan kebetulan soalnya ada harus mengisi gitu ya, harus mengisi. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada kayak apa ya, tugas prakarya ya, atau tugas-tugas yang lainnya yang terkait dengan penilaiannya tuh nggak bisa diukur secara apa ya,
Kalau ini kan soal ya. Kalau salah berarti 0, benar dapat 10. Kalau soalnya ada 10 misal 100. Kalau misal Bapak Ibu kayak anak-anak nanti akan memperagakan tarian atau menyanyi. Nah, berarti kan di situ harus ada kriterianya ya. Kalau menyanyi lagu daerahnya itu misal udah sesuai nih vokal dengan iramanya, maka saya kasih baik sekali gitu. Atau di sini kok iramanya sudah pas, tapi liriknya udah pas, tapi kok iramanya kurang ya, berarti cukup baik gitu ya. Nah, itu dikasih di sini Bapak Ibu. Ada namanya rubrik ya. Nah, ini kita beda ya dari soal ini. Kalau soal ini kan jelas. Kalau misal ini saya bikin soalnya dari 1 sampai 10 soal misalnya, maka kalau dari rentang 100, maka satu soal nilainya 10. Kalau benar berarti 10, kalau salah 0 ya. Atau kalau misal ini caranya udah betul nih, hitung-hitungannya. Nah, tetapi ternyata hasilnya salah. Oh ya udah saya kasih 5 lah karena udah menghitung dengan benar tapi hasilnya salah. Nah, gitu ya. Itu masih bisa kita tolerir misal. Tapi kalau udah istilahnya kayak tadi ya, ini harus menyanyi, tapi menyanyi itu kan nggak ada patokan jelasnya gitu. Apakah 100 itu harus seperti apa sih, 80 seperti apa sih. Nah, kita bikin rubriknya saja Bapak Ibu ya di sini. Nah, coba ya kita bikin rubriknya saja. Kita bikin ini ya, ada reuse, ada import. Nah, kita bikin create aja. Nah, ini ya, misal sebentar. Nah, rubrik ya. Kayaknya nggak pas kalau penjumlahan pengurangan itu menggunakan rubrik. Tapi nggak masalah ya, coba aja. Jadi di sini misal kayak tadi ya, kasusnya misal anak-anak menampilkan ya keseniannya, atau misal bikin hasta karya. Misal Bapak Ibu menginstruksikan ke siswanya nanti bikin ya dari botol ya, botol bekas dibikin hasta karyanya dari botol bekas. Nah, Bapak Ibu di sini misal bikin kriteria ya. Kriterianya misal tadi ini untuk penilaian hasta karya misal. Mohon maaf ya, ini soal penjumlahan pengurangan. Tapi rubrik ini emang cocoknya digunakan kalau misal istilahnya soal yang kita berikan tuh parameternya tidak tentu gitu ya. Karena ada namanya kuantitatif, ada yang kualitatif misal. Kuantitatif itu bisa kita hitung secara matematik. Tapi kalau kualitatif itu ukurannya nggak jelas. Maksudnya harus berdasarkan riset yang udah ditentukan oleh peneliti sebelumnya misal. Nah, di sini sama halnya kayak guru-guru misalnya, kapan sih saya ngasih nilai baik, cukup baik, kurang gitu ya. Nah, di sini misal. Nah, ini ya. Misalkan di sini mohon maaf. Ini kayak apa ya? Misal kriterianya adalah sangat baik. Misalkan sangat baik kalau tadi kita mengulas tentang anak-anak misalkan perform menyanyi gitu ya. Nah, di situ misal irama dan lirik senada atau apalah ya. Saya kurang begitu mahir di dalam musik misalnya. Nah, misalkan ini irama dan liriknya senada. Nah, Bapak Ibu ngasih nilainya misalkan 100. Atau dari 100 misalnya di sini terkait dengan sebentar. Oh ya, misalkan di sini ya irama. Ini untuk kriteria iramanya ya. Irama itu berarti nada gitu ya. Nah, itulah ya. Nah, irama berarti nada sudah sesuai dengan lagu aslinya misalnya. Nah, ini sebagai reminder kita ya. Sebagai reminder kita nilai irama itu kenapa sih? Apa sih irama itu? Oh, berarti nadanya sudah sesuai dengan lagu aslinya. Nah, di sini dikasih nilai, misalkan saya kasih ya di sini, misalkan dari nilai 100 gitu ya, dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama nilai nada atau irama, yang kedua misalkan nilai liriknya ya, lirik,
Kemudian yang ketiga, nilai kreativitasnya. Nah, misal seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, pasti kayak misal olahraga juga ya. Ketika olahraga itu anak disuruh untuk lari 100 meter, mulai teknik jongkoknya ya, kemudian teknik starting itunya ya, sampai teknik lari ke finishnya juga misal. Nah, itu kan ada kriterianya. Nah, misal seperti ini. Ini catatan saya ya. Nah, kemudian di sini ada nilai iramanya. Oh, irama itu nada sesuai belum ya? Gitu. Misal di sini iramanya karena di sini tentang nilai ini ya, nilai musik gitu ya. Atau menyanyi lagu. Ya. Maka di sini irama itu penting. Nah, saya kasih 40%. Kemudian lirik juga penting ya. Tapi tidak jauh dari kreativitas juga. Maka di sini saya kasih 30 sama 30%. Ya. Maka di sini ada lagi ya, kapan dia mendapatkan 40, kapan dia mendapatkan 30, kapan 20 dan seterusnya. Nah, misal Bapak Ibu ngasih di sini ya, nadanya sudah baik sekali. Oh, sorry. Di sini 40. Nah, ini ya, ini 40. Berarti anggaplah nilainya itu sudah terpenuhi ya. Kemudian di sini level titelnya baik sekali. Kalau misal Bapak Ibu mau ngasih deskripsinya lagi boleh ya. Nah, sudah sesuai ini. Nah, kemudian kasih nilai lagi ya. Misal di sini 30. Ini cukup baik. Nah, ya. Nada enak didengar atau nada selaras gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu ngasih 20 gitu ya. Baik gitu ya. Baik. Nah, sudah berirama gitu. Nah, 10 perlu nggak? Nah, nggak usah lah ya. Minimal 20 aja gitu. Nah, ini ya, berarti ada tingkatannya. Sangat baik, dan cukup baik dan baik. Atau kebalik ya, baik sama cukup ya. Sebentar. Baik sekali, baik sama cukup ya. Nah, ini cukup baik. Nah, itulah ya. Kemudian kita lanjutkan, misal ada kriteria selanjutnya. Yang tadi itu apa ya? Tentang liriknya. Ya, di sini ada liriknya. Ada tentang lirik. Lirik lagu. Lirik yang dinyanyikan sudah sesuai dengan lagu. Ya. Lagu aslinya ya terserah ya lagunya apa gitu. Tadi poinnya 30% ya Bapak Ibu, berarti sama. Di sini saya gunakan yang di atasnya saja ya, ada baik sekali. Ada 30 ya. Di sini baik sekali. Kita percepat saja. Nah, kemudian di sini ada 20 ya, baik gitu ya. Kemudian di sini ada juga misal tadi kreativitas ya. Ini ada kreativitas, entah nanti anaknya menyanyikan lewat monoton ya, maksudnya suara saja atau pakai kicik-kicik ya, atau bawa gitar. Nah, itu kreativitas gitu ya. Berarti di sini lagu ya diiringi dengan kreativitas anak-anak. Atau dengan kreativitas anak-anak melalui alat yang ada. Nah, gitu ya. Di sini sama ya, misal 30 tadi kriterianya baik sekali. Dan di sini ada 20 baik. Di sini jangan lupa Bapak Ibu ya, pasti di sini 100 ya. Pastikan 100 karena target kita satu tugas itu nilainya 100 ya maksimal. Jadi kalau di sini nanti ada yang kurang, ya misalkan ini tadi nggak ada 30, di sini nanti akan 70. Ya, kebetulan ini sudah 100 ya, berarti sudah sesuai. Ya. Nanti kita save. Nah, rubriknya sudah jadi Bapak Ibu. Anggaplah ini soalnya matematika tapi penilaiannya seni gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, mau di save drive, assign berarti langsung ada schedule ya.
Kalau kita coba langsung aja ya. Sebentar. Sebelumnya saya pingin ini sih ya, join salah satu aja ya. Join kelasnya ya. Supaya nanti kita bisa menampilkan tampilan guru dan siswanya. Coba lagi ya. Tadi masih gagal connect. Nah, ini udah ya. Kemudian di sini saya join kelas. Kelasnya tadi ini. Nah, itu ya. Di sini email kedua saya sebagai murid ya. Udah join. Nah, ini ya. Bismillah, ini guru saya. Ini gurunya tadi. Kemudian dari siswanya nggak bisa tampilan apa assignment-nya ya. Nah, ini dari siswanya seperti ini. Nah, ini ya siswanya tadi. Ini materinya apa aja tadi gitu ya. Kemudian bisa melihat siapa aja teman-teman dan gurunya ya di sini. Balik ke bagian gurunya ya. Jadi kenapa saya harus masukkan siswanya dulu? Takutnya ketika nanti saya create ini ya, tugasnya ini, dan siswanya belum masuk, ada kelewat satu soal Bapak Ibu. Nah, ini kejadian di mahasiswa saya ya. Jadi tolong ditekankan ya kalau menggunakan LMS itu dari awal sudah masuk kelas. Jangan sampai udah telat 1-2 pertemuan baru anak itu join kelas. Nanti takutnya materinya ada yang kelewat. Kelewat kenapa? Karena tidak masuk ke tugasnya anak-anak. Pasti kelewat nanti. Nah, itu kejadian di kelas saya kemarin ya. Ternyata ada mahasiswa yang pertemuan ketiga baru join kelas, padahal pertemuan 1-2 udah ada tugas Bapak Ibu ya. Ya konsekuensinya dia nggak ngumpulin tugas gitu ya. Nah, langsung aja kita assign misal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini saya minimize. Nah, kalau misal di sini topiknya banyak, nanti ada per topik-topik gitu ya. Jadi kalau di sini ditandakan ada materi, nah ini materi, di sini sebagai tugasnya misal. Ya. Nah, di sini ada keterangan turn in sama assign Bapak Ibu. Jadi kalau turn in itu berarti ada mahasiswa yang istilahnya sudah anak-anak ya, anak-anak sudah menerima tugasnya. Nah, ini udah menerima tugasnya siswanya. Nah, belum dibuka. Nah, kalau dibuka harusnya assign ya. Nah, ini udah assign. Berarti nanti di sini harusnya assign-nya 1. Kita refresh. Cek. Nah, ini ya. Tanda assign itu berarti anaknya sudah melihat tuh Pak Ibu. Jadi kalau misal di kelasnya ada sekitar 20 ya, 20 siswa, harusnya assign-nya udah 20. Kalau sampai 15 gitu ya, berarti yang 5 belum lihat soalnya. Ya, gitu ya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu untuk mengkoreksinya. Jadi kalau misal di sini ya, ini terakhir, di sini siswanya ya, di sini assign, kemudian siswanya ingin mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan tugasnya. Sorry. Nah, mohon maaf ini ada full assignment. Nah, di sini. Ini soalnya. Nah, nanti ada video yang dibagikan siswa gitu ya. Nah, di sini ada grade-nya. Nah, misal anak-anak udah ngupload di YouTube gitu ya. Linknya mana? Nah, linknya tadi misalnya lagu daerah. Anak udah ngumpulin tugasnya, masuk ke link ini. Nah, ini sebagai siswanya Bapak Ibu ya, anggaplah tadi matematika soalnya, tapi ini ke seni ganti ya. Nah, di sini tune in misal. Jangan lupa di tune in Bapak Ibu. Ini kejadian mahasiswa tuh sering ya. Saya udah ngupload, udah di tune in belum? Nah, ini harus di tune in. Ya. Nah, nanti dari siswanya bisa melihat apa yang harus dimaksimalkan ya, iramanya, kemudian lirik ya, di sini kelihatan. Nah, nanti oleh guru ya, gurunya sudah menunggu ya siswanya mengumpulkan, kemudian nanti oleh guru tinggal ngecek. Nah, kalau siswa itu assign berarti dia sudah melihat soal, kalau turn in berarti dia sudah mengumpulkan Bapak Ibu ya. Nah, kita klik turn in-nya, kemudian kita cek lagunya misalnya. Nah, misalkan dia udah nyanyi gitu ya. Nah, kemudian kita udah ngecek videonya gitu ya. Nah, nanti di sini iramanya udah betul belum? Nah, kita tinggal klik aja. Oh, iramanya udah pas nih gitu ya. Liriknya.
liriknya kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, kreativitasnya dia udah pakai rebana dan lain sebagainya misalnya. Nah, udah seperti ini. Nah, berarti nilainya 90 Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu mau ya, di sini anak-anak nilainya manual aja ya. Kayaknya kurang pas nih ya, 95. Mau dikasih bonus, bisa ya di sininya. Nah, ini 95. Oh, sebentar. Ini harus dinolkan ya. Nah, gitu. Kalau nggak salah di sini ya. Nah, ini 95. Bisa lewat sini, bisa lewat sini langsung, Bapak Ibu. Ya, kalau saya sih enak pakai ini ya. Jadi beberapa mata kuliah saya udah pakai ini kemarin, tinggal klik, udah keluar nilainya gitu. Jangan lupa kita sebagai guru juga ya harus nilai itu dikembalikan. Ya, kenapa? Kayak hanya kalau kita guru ya dikumpulkan tugasnya, maka tugasnya itu harus kita berikan ke siswa supaya sebagai evaluasi. Yang kurang apa sih, gitu ya? Maka di sini kita return ya dengan ucapan ya, selamat ya, selamat. Semoga lebih giat lagi, misalnya. Nah, ini ada kata-kata penyemangatnya di return. Nah, berarti nanti ada tulisan grade-nya, Bapak Ibu. Berarti grade itu menandakan kalau tugas kita udah selesai mengkoreksi. Gitu ya. Nah, itu. Ini yang terakhir mungkin. Kemudian nanti di siswanya kita cek ya, siswanya ternyata udah keluar nilainya, ya, siswanya. Nah, ini ya. Udah dapat nilainya 90. Nah, ini ya. Udah keluar nilainya. Nah, ini ada komentarnya tadi. Semoga giat lagi. Nah, itu Bapak Ibu mungkin untuk classroom-nya. Ya. Tadi saya ingin ngasih kalender. Kayaknya waktunya nggak cukup, 45, ini udah 38. Jadi saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih pembicara Pak Ferry. Untuk selanjutnya mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, baik itu terkait dengan pengoperasian Google Classroom sendiri maupun LMS secara umum, silakan boleh ditanyakan secara langsung kepada pembicara kita kali ini, ke Bapak Ferry Firmansyah. Namun sebelumnya, untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa juga untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan melalui kolom komentar atau melalui mahasiswa-mahasiswa KKN yang sudah menyebarkan link presensinya. Untuk itu silakan untuk Ibu Bapak sekalian yang ingin bertanya ataupun berdiskusi bersama, saya persilakan untuk membuka mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaannya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Bapak Ferry? Boleh juga mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau chat ya. Atau bisa juga menyalakan mikrofonnya secara langsung dan bertanya secara langsung kepada pembicara. Sambil menunggu mungkin ada yang tanyakan, ini saya tunjukin ya hasil ya kalau misal kita menggunakan LMS ini gitu ya. Yang streaming tadi, misal ini ada apa namanya tugas yang terupload gitu ya. Nah, ini semuanya ada semuanya di sini Bapak Ibu ya. Semuanya ada yang tanya juga. Nah, terus kita bisa melihat siswa kita berapa di sini ya. Terus classwork-nya juga kalau udah banyak nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Tuh ya. Jadi tiap materi, misal saya kemarin ngasih materi ini berarti materinya, ini tugasnya, kemudian ada berita acara juga. Anak-anak saya wajibkan untuk mengisi berita acara
pakai Google Form sih, masih manual ya Bapak Ibu. Jadi harus mengisi gitu ya. Jadi setiap pertemuan minimal ini ya, materi, evaluasi dan berita acara. Gitu. Kemudian terakhir ya, tambahan ya ini ada grade juga. Jadi kita bisa melihat semua nilai siswa kita. Nah, ini ya. Kelihatan nanti. Ini belum diolah Bapak Ibu ya, belum diolah. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya ini saya tambahkan ya Novan, punten ini ya, ada yang kurang tadi. Bagaimana untuk mendownload nilainya siswa? Ya. Untuk Google sendiri itu belum ada fitur download khusus ya, jadi ini salah satu kelemahan mungkin. Jadi kita harus mengecek satu tugas, salah satu tugasnya, ya, misal di sini gitu. Untuk mendownload nilai, kita harus mengklik salah satu tugas, ya, salah satu tugas. Kemudian di sini ada gambar gear-nya. Nah, ini kita download all grade Bapak Ibu ya. All grade, tapi formatnya nggak Excel langsung ya, tapi masih CSV. CSV itu format yang dia support oleh Excel. Nah, nanti nilainya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Banyak sekali, ya emang banyak ya. Jadi saya suka seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kemudian kita raptex. Nah, nanti kelihatan tugas yang pertama apa gitu. Nah, kita olah manualnya di sini Bapak Ibu. Tapi ingat, ini masih formatnya CSV, belum Excel, jadi kita harus mengekspor dulu ke di save as dulu ke Excel Bapak Ibu. Nah, ini ya Excel. Baru nanti bisa kita olah dengan baik. Seperti ini. Itu tambahan dari saya, Novan. Terakhir ya. Silakan. Ya baik, terima kasih Bapak. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini Pak ada satu pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Uci Maulida. Iya. Pertanyaannya, untuk siswa kelas 1 dan 2 SD kira-kira dapat digunakan atau tidak ya Google Classroom ini? Seperti itu pertanyaannya. Iya. Terima kasih kepada Bu Uci ya. Jadi kelemahan dari LMS itu adalah kita tidak bisa mendampingi secara langsung ya. Karena emang kondisi pandemi gitu ya. Jadi saran saya, karena kelas 1-2 itu adalah istilahnya tahap di mana mereka belajar dasar gitu ya. Kalau dari pertanyaan itu bisa saja ya Bu Uci, bisa saja. Asalkan ada pendampingan ya. Pendampingnya seperti apa? Misal karena kelas 1-2 mungkin ya materi yang disampaikan atau tugas-tugasnya itu harus perlu pendampingan langsung. Kalau misal di kelas itu harus oleh guru gitu ya, maka peran pengganti guru di sini adalah orang tuanya ya. Jadi orang tua atau saudaranya yang bisa mendampingi dia untuk mengoperasikan Google Classroom itu ya. Tapi menurut saya sih ya, di sini sebagai siswa juga insya Allah sangat mudah memahami kok ya. Jadi kayak tadi misal ada tugas, misal ini ada materi ya, tinggal diklik atau misal pakai handphone gitu ya, pakai handphone, coba saya cek dulu. Nah ini ya, di handphone sebagai siswa. Nah ini ya, kelas 3B tuh ya. Ini misal anak-anak nggak punya komputer ya, tapi punyanya handphone. Tuh, ini kan kelihatan ya. Nah ini udah ada di streamnya. Kemudian classwork-nya, nah, anak-anak tinggal diklik. Kemudian misal di sini ya, karena udah dinilai, maka ngumpulin tugasnya nggak kelihatan. Tapi kalau misal di sini tadi ada soalnya, anak-anak bisa saja ngumpulin langsung lewat HP gitu. Jadi
Classroom ini sebenarnya mudah untuk digunakan Bapak Ibu ya. Cuman ya itu tadi, kalau emang grade-nya untuk kelas 1 dan 2 kayaknya perlu pendampingan ya. Takutnya nanti ada salah ini, salah itu gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Jadi misal di sini Classroom gitu ya. Nanti langsung keluar kok ya aplikasinya. Nah, itu. Di sini Classroom. Nah, ini ya Classroom. Ya, saran saya sih enggak, silakan digunakan gitu ya. Tetapi ya situ ya, konsekuensinya adalah ketika itu diterapkan untuk kelas 1 dan 2 harus ada pendampingan. Ya, takutnya nanti ada salah gunakan. Bukan salah guna, tapi salah mensubmit apa-apa gitu ya. Baik Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Iya. Ibu Sri Sunarti. Ini menyambung dari pertanyaannya Ibu Uci ya. Tadi terkait penggunaan classroom di kelas bawah itu perlu pendampingan orang tua. Nah, apakah pemahaman Google Classroom ini mudah digunakan oleh orang tua? Seperti itu Pak pertanyaan. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan dari Bu Sri Sunarti ya. Ini sangat apa ya? Harus ya, istilahnya gini. Ketika kita menerima siswa baru kelas 1 misalnya, biasanya kan kayak ada apa ya? Bukan MOS ya, tapi kayak pengenalan peserta didik di sekolah gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada didampingi oleh orang tua. Gitu. Nah, karena ini masa pandemi ya, mungkin aktivitas kita yang kita langsung ya, kita bertatap langsung untuk mendampingi anak-anaknya di sekolah pertama kali digantikan dengan online ya, entah itu lewat Zoom, entah itu lewat Google Meet seperti ini ya, atau yang lain sebagainya. Nah, saran saya ini sebagai guru ya, ketika di awal semester atau awal masuk sekolah, nah saran saya kalau misal emang mufakat menggunakan LMS, entah itu Edmodo atau Classroom ini misalnya, maka itu harus dikenalkan kepada wali muridnya, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena bisa jadi namanya anak kecil ya, karena belum tahu ya. Jadi yang kita edukasi pertama itu orang tuanya dulu. Bukan hanya LMS, mungkin tugas-tugasnya dalam pendampingan selama pandemi itu seperti apa gitu ya. Dan lain sebagainya. Emang dari awal harus dikenalkan gitu. Tapi kalau saya melihat ya, anak-anak sekarang, maksudnya di usia sekolah sekarang itu orang tuanya itu udah, kalau istilahnya dari rentangnya itu udah generasi apa ya, 80-an mungkin ya. Nah, saya kira sangat mudah sih kalau generasi 80-an gitu. Udah nggak asing lah ya. Udah nggak asing. Jadi sangat cocok sih LMS ini untuk orang tua dalam mendampingi siswa belajar. Ya, seperti itu. Nah, saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu ya, tolong jangan lewat media sosial ya. Satu, selain terekspos, nanti juga anak itu ya kalau dampaknya positif ya, kan banyak negatifnya, apalagi lewat TikTok gitu ya. Saya sangat miris ya, bukan hanya guru sih, dosen juga ada yang seperti itu, ngupload tugas videonya di TikTok aja gitu. TikTok paling berapa menit sih lihat TikTok ya? Setelah itu ngapain? Ya browsing di TikTok itu ada apa aja. Dan itu banyak hal negatif menurut saya ya. Jadi ya mohon maaf ini ya kalau misal ada yang suka TikTok, tapi emang realitanya seperti itu. Untuk edukasi kurang cocok menggunakan media sosial. Jadi kita pisahkan ya antara LMS dengan media sosial. Nah, terima kasih ini Bu Sri Sunarti ya. Saya lanjut aja ya, Novan ya. Oh iya Pak. Ya, ini ada dari Bu Ina ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Maaf, kalau bisa cara presentasinya diperlihatkan cara-caranya pengoperasiannya. Tadi gimana pengoperasian tadi kurang jelas ya? Atau udah di-record ya? Nah, karena udah di-record nanti tolong ke hostnya, ya hostnya nanti dibagikan aja hasil ininya, di CP aja ke teman-teman KKN, nanti dari teman-teman KKN dibagikan ke Bapak Ibu guru ya. Ada langkah-langkahnya di situ. Ya. Termasuk ya,
Ya, seperti itu. Iya, baik. Untuk Ibu Ina, nanti webinar kali ini itu direkam ya Bu. Nanti hasil rekamannya bisa kita share, nanti juga bisa didampingi oleh mahasiswa KKN untuk bisa mempelajari lebih lanjut tentang Google Classroom-nya melalui rekaman webinar kali ini. Seperti itu. Dan mahasiswa kita masih ada 15 harian Bapak Ibu ya, jadi silakan. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11.50, mungkin dicukupkan sampai sekian ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu izinkan saya merangkum jalannya webinar pada kesempatan kali ini, bahwa penggunaan LMS ini salah satu inovasi bagi dunia pendidikan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana pembelajaran terpaksa dilakukan secara jarak jauh. LMS ini bisa menjadi salah satu inovasi atau solusi untuk kita sebagai guru-guru menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan juga pengelolaan yang lebih baik lagi gitu. Melalui LMS Google Classroom juga dengan fitur-fiturnya yang sangat banyak, kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk bisa mengelola pembelajaran seperti penyampaian materi sampai dengan evaluasi dengan satu platform saja gitu ya. Jadi bisa memudahkan kinerja Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk pengoperasiannya sendiri, platform ini terbilang LMS yang sangat mudah dan bisa dipelajari oleh kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dalam webinar kali ini Bapak Ibu sekalian dapat menerima manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh pembicara kita pada kesempatan kali ini dan dapat mengimplementasikannya pada pembelajaran di sekolah. Sebelum itu, untuk apresiasi terhadap pembicara, kita ada simbolis pemberian sertifikat Pak untuk Bapak Ferry. Mungkin untuk hostnya bisa di-share sertifikat. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa ya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk pembicara Bapak Ferry Hidayatullah Firmansyah yang sudah berkenan untuk membagikan ilmunya dan juga memberikan tutorial pengoperasian Google Classroom pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi inovasi serta solusi untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini yang lebih baik lagi. Terima kasih juga atas partisipasinya Bapak Ibu guru sekalian. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ferry Hidayatullah, SPD MMT, yang telah memberikan pematerian yang luar biasa ya pada webinar kali ini. Juga kepada Kang Muhammad Novan yang telah memandu webinar kali ini. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu guru untuk mengisi link presensi. Untuk mengisi presensi dan linknya terdapat di kolom komentar ya. Nah, presensi ini diperlukan untuk sertifikat dan insya Allah sertifikatnya nanti kita akan kirim paling lama H+3 setelah kegiatan webinar ini berlangsung. Seperti itu Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian untuk selanjutnya kita dokumentasi. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu guru untuk menghidupkan kameranya. Mangga selanjutnya
saya serahkan kepada Teh Raisa untuk memandu dokumentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh dinyalain kameranya masing-masing. Ada beberapa yang belum on ya, nggak apa-apa ya? Ya, enggak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Raisa. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan. Untuk selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abdillah Rani. Untuk itu, padanya disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengheningkan sebentar dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Doa akan dipimpin secara Islami. Mohon untuk yang non muslim untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi akhiratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah kita dalam pemahaman juga pengamalan atas ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya selaku MC mewakili rekan-rekan panitia yang lain. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu Guru semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kami memohon maaf apabila terdapat tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu Guru sekalian. Sekian kami mengucapkan ya. Sekian kami tutup webinar kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit dulu Bapak Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Waalaikumsalam.